Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial basic editing video dengan menggunakan KineMaster di Android. Saya akan menjelaskan step by step, mulai dari membuat project, memasukkan video, menyusun video, menambahkan efek, hingga nanti menyimpan hasil editing menjadi sebuah file video. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like and subscribe ya. Oke, sekarang kita di sini sudah berada di aplikasi KineMaster. Jadi untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, yang di bagian kanan ini adalah video atau project yang sudah pernah kita edit. Sekarang untuk membuat project baru, kalian klik lingkaran besar yang berada di tengah-tengah. Berikutnya kalian disuruh untuk memilih aspek rasio. Di sana ada 16:9, biasanya digunakan untuk pembuatan video secara umum berbentuk horizontal. Yang kedua ada 9:16, itu pembuatan video secara vertikal. Ini biasanya digunakan di sosmed seperti IG Story. Dan yang ketiga 1:1, biasanya video yang berbentuk kotak atau persegi. Di sini kita akan memilih aspek rasio 16:9. Dan selanjutnya teman-teman masuk di halaman proses editing dari aplikasi KineMaster. Jadi sebelum lanjut, kita akan perkenalkan menu yang ada di halaman tersebut. Untuk bagian menu kiri ada tombol undo, redo, dan beberapa pengaturan untuk video kita. Untuk yang di tengah ini adalah review video yang kalian edit, dan menu yang bagian kanan terdapat beberapa tombol, diantaranya ada tombol media yang fungsinya untuk menambahkan file video yang akan kalian gunakan. Yang kedua ada audio yang isinya file-file audio yang akan kalian gunakan. Yang ketiga itu ada suara seperti gambar mic, itu gunanya untuk kalian dubbing. Dan yang keempat ada lapisan. Di dalamnya ada beberapa tombol yang bisa digunakan untuk menambahkan media efek, teks, dan lainnya. Dan untuk yang terakhir adalah timeline. Untuk memasukkan video yang akan kalian edit, kalian cukup klik media. Silakan kalian memilih video yang akan kalian edit. Dan kalau sudah, kalian tinggal checklist dan akan tampil seperti ini. Untuk memotong video, kalian pilih video yang ada pada timeline. Untuk memotongnya, kalian pilih icon gunting. Untuk cut sebelah kiri, kalian pangkas ke kiri playhead. Untuk memotong bagian kanan, kalian pilih pangkas ke kanan. Dan ada juga cara lain untuk memotong video, yaitu caranya kalian bisa geser garis yang berwarna kuning di bagian kiri dan juga kanan. Tinggal tarik garis seperti ini. Berikutnya kita akan menambahkan efek transisi pada video yang kalian buat. Contohnya seperti ini. Kalian klik tanda kotak yang ada pada di antara video 1 dan video 2. Terus kalian bisa pilih transition yang akan kalian gunakan. Atau jika kalian ingin mendapatkan transisi yang lain, kalian bisa klik dapatkan lainnya. Di sana bisa download seperti efek-efek, transisi, teks, dan juga sound.
Sebagai contoh, saya akan gunakan efek transisi Fun Transition. Terus di dalamnya ada beberapa pilihan transisi. Kita pilih Circle Wave dan pilih centang. Dan untuk efek transisi kalian bisa atur kecepatannya. Caranya, kalian bisa menggeser bagian ini. Semakin kecil angkanya, transisi akan semakin cepat. Lanjutkan dengan menambahkan transisi untuk video yang lainnya. Jika sudah, kita akan lanjut menambahkan filter warna pada video. Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik bagian video yang ingin ditambahkan filter. Kalian klik video di bagian timeline. Dan di bagian menu, kalian geser ke bawah dan pilih filter warna. Jadi di sini ada banyak pilihan filter. Kalian bisa pilih atau memilih salah satunya. Kita coba pilih yang pertama saja. Kemudian jika sudah, klik centang dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana caranya menambahkan sebuah gambar. Misalnya sebuah watermark pada video. Kalian tinggal klik lapisan, terus pilih media, dan di menu media tersebut kalian bisa masukkan sebuah video ataupun gambar. Contoh, saya akan masukkan logo saya. Terus kalian atur ukurannya dan mau ditempatkan di mana. Serta kalian bisa mengatur opacity-nya untuk tingkat transparansinya itu pada menu, dan untuk durasinya juga bisa diatur sesuai dengan panjang video yang kalian buat. Berikutnya saya akan contohkan bagaimana caranya menambahkan tulisan atau teks. Sebagai contoh, kita akan menempatkan tulisannya di bagian kiri. Caranya, kalian klik bagian lapisan, terus pilih teks. Berikutnya kalian bisa mengganti font. Caranya klik icon. Ada icon AA. Dan bisa pilih font sesuai keinginan dan selera kalian. Kemudian pilih centang. Berikutnya, jika kalian ingin mengubah warna teks, kalian bisa klik ikon persegi di kanan atas menu. Jika kalian ingin membatalkan proses tersebut, kalian bisa klik di menu kiri, ada tanda putar balik atau sering disebut dengan undo. Untuk menambahkan efek pada teks, kalian klik pada bagian teks, terus kalian masuk di bagian animasi. Nah, di sini kita akan menambahkan animasi di bagian awal teks dengan memilih animasi masuk. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Dan kalian juga bisa menambahkan durasi animasinya dengan menggeser bagian ini. Bisa dilihat, kemudian pilih centang. Terus untuk menambahkan animasi di akhir teks, kalian bisa pilih animasi keluar dengan cara yang sama. Selanjutnya, untuk menambahkan musik, kalian bisa klik audio dan pilih musik yang akan kalian gunakan dan pilih checklist. Jadi secara otomatis musiknya akan masuk ke timeline video kalian tadi. Selanjutnya, jika kalian ingin memotong musiknya, kalian bisa lakukan dengan cara memilih ikon penting. Untuk mengecilkan volume musiknya, kalian pilih ikon speaker. Di sini kalian bisa atur volume musik sesuai dengan selera kalian dan sesuai dengan kebutuhan.
Dan yang terakhir, tinggal kalian simpan hasil editan videonya dengan cara memilih icon set. Nah, di sini kita akan menggunakan resolusi HD 720p dan 30. Kemudian untuk kualitas videonya kalian bisa atur di bagian ini. Kalian bisa geser sesuai keinginan dan klik export. Tunggu proses ekspor sampai selesai dan kira-kira hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Oke, jadi seperti itulah tutorial editing di KineMaster untuk pemula. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Salam.